Pagi itu, matahari baru saja naik, menghangatkan rumah kecil di sudut gang sempit. Raka duduk di teras rumahnya, menyeruput kopi hitam yang dibuat Aulia, istrinya. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Meski hidup dalam keterbatasan, ia merasa cukup. Dari dalam rumah, Aulia muncul dengan celemek masih melilit di pinggangnya. "Mas, sarapannya sudah siap," katanya dengan senyum lembut yang selalu membuat hati Raka tenang. Di meja makan kecil mereka, hanya ada sepiring nasi, tempe goreng, dan sayur bening. Aulia duduk di hadapan suaminya, mengamati raut wajahnya yang terlihat letih setelah pulang larut malam bekerja sebagai buruh di pabrik. "Kamu nggak bosan makan seperti ini terus, Li?" tanya Raka, menyuap nasi ke mulutnya. Aulia tersenyum. "Masih lebih baik daripada cuma makan garam dan nasi, kan?" Mereka tertawa kecil mengenang masa-masa sulit di awal pernikahan. Pernah suatu ketika, uang mereka hanya cukup untuk membeli 1 bungkus mie instan. Aulia memasaknya dengan banyak air agar terasa lebih banyak, lalu mereka makan berdua sambil bercanda, seolah itu makanan paling lezat di dunia. "Kalau suatu hari kita punya uang banyak, Mas pengen beli apa?" tanya Aulia memandang Raka penuh rasa ingin tahu. Raka terdiam sejenak lalu menjawab dengan senyum tipis. "Aku nggak butuh banyak, aku cuma ingin punya rumah kecil yang nyaman buat kita. Yang penting, kita tetap bersama." Aulia mengangguk. "Aku juga nggak mau apa-apa. Aku cuma ingin kita tetap seperti ini, nggak peduli nanti kita kaya atau tetap miskin." Raka menatap istrinya penuh cinta. Ia merasa beruntung memiliki Aulia, perempuan yang selalu setia dalam suka dan duka. Sore itu, Raka dan Aulia berjalan-jalan di pasar dekat rumah. Mereka tidak membeli apa-apa, hanya menikmati kebersamaan. Raka menggenggam tangan Aulia erat, seolah ingin memastikan istrinya tetap di sisinya selamanya. "Kamu bahagia, Li?" tanyanya tiba-tiba. Aulia menoleh dan tersenyum. "Sangat bahagia, Mas." Jawaban itu membuat hati Raka hangat. Ia tidak butuh kekayaan, tidak butuh kemewahan. Selama Aulia ada di sisinya, itu sudah cukup. Namun, tanpa mereka sadari, kehidupan mereka akan segera berubah. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan datang, mengguncang kebahagiaan sederhana yang mereka bangun bersama. Dan kebersamaan yang mereka janjikan selamanya mungkin tidak akan bertahan seperti yang mereka harapkan. Hari itu, kehidupan Raka dan Aulia berjalan seperti biasa. Raka baru saja pulang dari kerja, tubuhnya lelah, tetapi senyum Aulia di depan pintu cukup untuk menghapus segalanya. Namun, sesuatu berbeda hari ini. Aulia tampak gelisah, matanya seperti menyimpan sesuatu yang ingin dikatakannya. "Mas," Aulia membuka suara saat mereka duduk di meja makan. "Aku dapat kabar dari pengacara keluarga." Raka mengernyitkan dahi. "Pengacara keluarga, memangnya ada masalah apa?" Aulia menatap piringnya, ragu. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Tanteku yang di luar negeri meninggal, dan aku jadi satu-satunya ahli warisnya." Raka terdiam. "Tante yang kaya raya itu?" Aulia mengangguk. "Iya, aku diwarisi semua harta dan bisnisnya." Hening. Raka mencoba mencerna informasi itu. Mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan, kini tiba-tiba mendapatkan kekayaan yang luar biasa besar. "Mas nggak senang?" tanya Aulia pelan. Raka tersenyum kecil. "Aku senang, Li. Aku cuman nggak nyangka. Ini kabar yang besar." Aulia mengangguk, tetapi matanya masih tampak gelisah. "Aku juga masih belum percaya, tapi ini kenyataan, Mas. Aku harus mengurus semua peninggalannya." Hari-hari berikutnya berubah drastis. Aulia mulai sibuk dengan urusan warisan. Ia sering keluar rumah, bertemu pengacara, mengurus dokumen, dan tiba-tiba harus belajar tentang bisnis. Raka mencoba mendukung, meski dalam hatinya ia merasa ada yang perlahan berubah. Suatu malam, Aulia pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk rumah, wajahnya terlihat lelah, tetapi ada sesuatu yang lain. Tatapan yang berbeda dari biasanya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Raka mendekati istrinya. Aulia menghela napas. "Mas, aku merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Semua orang sekarang memandangku dengan cara yang lain.
Aku bukan lagi Aulia yang dulu. Raka menggenggam tangannya. Tapi di mataku, kamu tetap istriku. Aulia yang sederhana, yang aku cintai sejak dulu. Namun Aulia hanya tersenyum kecil, seperti menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berlalu dan perubahan semakin nyata. Aulia semakin sibuk, jarang ada di rumah, dan mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Raka mencoba mengerti, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka, dan tanpa ia sadari warisan ini bukan hanya membawa kekayaan, tapi juga membawa sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Raka duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang sunyi. Aulia belum pulang lagi. Dulu, istrinya selalu ada di rumah sebelum maghrib. Mereka biasa makan malam bersama, bercanda di meja makan kecil mereka, lalu menikmati teh hangat di teras sebelum tidur. Tapi sekarang, kebiasaan itu hanya tinggal kenangan. Aulia semakin sering pulang larut malam. Kadang, ia bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan ada urusan bisnis di luar kota. Raka mencoba mengerti, tapi hatinya tak bisa membohongi perasaan asing yang mulai menyusup. Malam itu, suara pintu terbuka. Aulia masuk dengan raut wajah lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda, caranya berjalan, tatapannya, dan bahkan aroma parfum mahal yang tidak pernah ia pakai sebelumnya. "Kamu dari mana?" tanya Raka dengan nada pelan, tapi cukup menusuk. Aulia melepas tasnya ke sofa. "Dari rapat, Mas. Maaf, aku pulang telat lagi." Raka mengangguk, berusaha menelan rasa kecewa. "Kamu berubah, Li." Aulia terdiam. Ia menatap Raka sejenak, lalu mengalihkan pandangan. "Mas, aku cuma berusaha beradaptasi dengan hidup yang baru. Dunia bisnis itu berbeda. Aku harus mengikuti cara mereka." "Tapi kamu bukan mereka," Raka membalas. "Kamu Aulia istriku. Kenapa aku merasa kamu semakin jauh?" Aulia menghela napas panjang. "Aku nggak menjauh, Mas. Aku cuma sibuk." Raka ingin percaya, ingin mendukung Aulia seperti yang selalu ia lakukan. Tapi ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Beberapa hari kemudian, perubahan Aulia semakin terasa. Ia mulai memakai pakaian yang lebih mahal, menggunakan perhiasan yang dulu tak pernah ia pedulikan, dan bahkan jarang memasak seperti dulu. Suatu sore, Raka melihat Aulia tertawa kecil di telepon. Saat ia masuk ke kamar, Aulia langsung mematikan panggilan. "Siapa?" tanya Raka, berusaha terdengar santai. Aulia tersenyum tipis. "Rekan bisnis." Jawaban itu singkat, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hati Raka tidak tenang. Hari berganti dan Aulia semakin jarang berada di rumah. Ia lebih sering menghadiri pesta-pesta bisnis dan bertemu orang-orang kaya. Setiap kali Raka mencoba mengajaknya berbicara, Aulia selalu mengatakan, "Mas, aku cuma ingin kita punya kehidupan yang lebih baik." Tapi bagi Raka, kehidupan yang lebih baik bukan berarti kehilangan satu sama lain. Malam itu, saat Raka terbangun dari tidurnya, ia menatap sisi tempat tidur yang kosong. Aulia belum pulang, dan untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah istrinya masih menjadi Aulia yang dulu? Ataukah perempuan yang ia cintai perlahan berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenali? Pagi itu, Raka baru saja pulang dari pasar, membawa sekantong sayur dan beberapa potong tempe kesukaan Aulia. Meski istrinya semakin sibuk, ia masih berusaha mempertahankan kebiasaan kecil mereka, memasak bersama di akhir pekan. Namun, saat ia membuka pintu rumah, hatinya terasa mencelos. Di atas meja ruang tamu, sebuah amplop putih tergeletak. Dengan tangan gemetar, Raka mengambilnya dan membaca isi surat itu. Gugatan cerai. Dadanya terasa sesak. Matanya membaca setiap kata dengan penuh ketidakpercayaan. Tangannya mencengkeram kertas itu erat, seakan berharap ini hanyalah mimpi buruk yang bisa ia bangunkan. Saat itu juga pintu kamar terbuka. Aulia keluar dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Apa ini, Li?" Suara Raka bergetar. Aulia menunduk, menghindari tatapan suaminya.
Mas, maaf, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Raka tertawa kecil, pahit. Matang? Kamu bilang kamu memikirkan ini matang-matang. Kenapa, Li? Apa aku ada salah? Apa aku kurang buat kamu? Aulia menghela napas panjang lalu duduk di sofa. Bukan itu, Mas. Aku cuma merasa kita sudah berbeda. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Berbeda? Raka menatap istrinya dengan mata merah. Apa salah kita selama ini? Apa salah hidup sederhana? Aku pikir kita bahagia. Aulia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku nggak mau hidup miskin selamanya, Mas. Aku punya kesempatan untuk hidup lebih baik. Kata-kata itu menghantam hati Raka seperti palu godam. Jadi semua ini karena uang? Suaranya serak. Aulia terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. Iya. Raka menggeleng tak percaya. Wanita yang dulu berjanji untuk selalu bersamanya, dalam suka dan duka, kini memilih meninggalkannya demi kekayaan. Kalau itu yang kamu mau. Raka menarik napas panjang, mencoba menahan sakit yang menggerogoti dadanya. Aku akan tanda tangani. Tapi ingat, Li, kamu bukan hanya meninggalkan aku. Kamu juga meninggalkan semua kenangan yang pernah kita bangun bersama. Aulia menutup matanya erat, seakan tak ingin mendengar kata-kata itu. Tapi keputusannya sudah bulat. Malam itu, Raka duduk di teras, menatap bintang-bintang yang terasa lebih jauh dari biasanya. Angin malam menusuk kulitnya, tapi tidak lebih dingin dari perasaan yang kini mengisi hatinya. Ia tak menyangka kebahagiaan yang mereka bangun selama ini bisa runtuh hanya karena selembar kertas dan segelintir uang. Dan yang lebih menyakitkan, wanita yang ia cintai memilih pergi tanpa pernah menoleh ke belakang. Raka duduk di teras rumahnya, menatap langit yang kelam. Sudah seminggu sejak Aulia pergi, membawa serta semua impian yang dulu mereka bangun bersama. Rumah kecil itu terasa kosong, sepi tanpa suara lembut istrinya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Keputusan Aulia terlalu mendadak. Cara ia mengajukan cerai, wajahnya yang penuh keraguan, dan suaranya yang bergetar saat berbicara, semua itu terasa janggal, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dengan hati yang masih terluka, Raka memutuskan untuk mencari jawaban. Pagi itu, ia pergi ke rumah sahabat Aulia, Rina. Jika ada seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, itu pasti Rina. Saat Rina membuka pintu, raut wajahnya berubah begitu melihat Raka. Seolah ada beban berat yang ingin ia sampaikan. Mas Raka, suara Rina pelan. Aku cuma mau tahu satu hal, Rin, kata Raka langsung. Kenapa Aulia berubah? Apa yang sebenarnya terjadi? Rina menggigit bibirnya tampak ragu. Mas, aku nggak bisa bilang. Jadi memang ada sesuatu? Raka menatapnya tajam. Rina terdiam, matanya berkaca-kaca. Aulia melakukan ini karena dia ingin melindungi Mas. Raka mengernyit. Melindungiku dari apa? Rina menunduk. Mas, Aulia sakit. Jantung Raka berdegup kencang. Sakit? Maksudmu apa? Rina menatap Raka dengan mata penuh kesedihan. Aulia kena kanker stadium akhir, Mas. Dunia Raka seketika runtuh. Dadanya terasa sesak, seolah udara di sekelilingnya lenyap. Tidak mungkin. Suaranya bergetar. Rina mengangguk pelan. Dia tahu umurnya nggak lama lagi, dan dia nggak mau Mas ikut menderita, makanya dia memilih menjauh. Raka terduduk lemas. Tangannya mencengkeram rambutnya, mencoba memahami kenyataan pahit yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia berpikir Aulia berubah karena uang. Ia berpikir istrinya meninggalkannya demi kehidupan yang lebih mewah. Tapi ternyata Aulia meninggalkannya demi dirinya. Ia mengorbankan kebahagiaannya sendiri agar Raka bisa melanjutkan hidup tanpa harus menyaksikan kepergiannya dalam penderitaan. Air mata mulai mengalir di pipi Raka. Ia menatap Rina dengan mata penuh kesedihan. Di mana dia sekarang? Suaranya nyaris tak terdengar. Rina ragu sejenak, lalu akhirnya berbisik. Dia ada di rumah sakit, sendirian. Mendengar itu, Raka langsung bangkit.
Ia tidak peduli apapun lagi. Ia hanya ingin menemui Aulia sebelum semuanya terlambat. Tanpa menunggu lebih lama, Raka bergegas menuju rumah sakit. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya kacau. Bayangan Aulia yang selama ini ia sangka berubah karena harta kini tergantikan oleh kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Ia sakit dan memilih menjauh agar Raka tidak ikut merasakan penderitaannya. Setibanya di rumah sakit, ia langsung menuju resepsionis. Aulia Prameswari, dia dirawat di sini kan? Tanyanya dengan suara terburu-buru. Perawat di balik meja menatapnya dengan ragu, lalu mengecek data. Ibu Aulia ada di kamar 307, Pak, tapi... Raka tidak menunggu penjelasan. Ia segera berlari menaiki tangga, mengabaikan pandangan heran dari beberapa orang di lorong rumah sakit. Di depan pintu kamar 307, ia terdiam sejenak, menarik napas panjang sebelum mendorong pintu perlahan. Di dalam, ia melihat Aulia terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Infus tertancap di tangannya dan alat bantu pernapasan terpasang di hidungnya. Hatinya remuk melihat perempuan yang ia cintai dalam kondisi seperti ini. Perlahan, Aulia membuka mata. Saat melihat Raka berdiri di ambang pintu, matanya membesar. "Mas, kenapa kamu kesini?" Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Raka mendekat, duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tangan Aulia yang dingin. "Kenapa kamu nggak bilang apa-apa, Li? Kenapa kamu memilih pergi tanpa memberitahuku?" Aulia menundukkan pandangannya, air mata menggenang di sudut matanya. "Aku nggak mau kamu melihat aku seperti ini, Mas. Aku nggak mau kamu menderita." Raka menggeleng, menatapnya penuh kesedihan. "Jadi, kamu lebih memilih membuatku membencimu? Kamu lebih memilih aku berpikir kalau kamu meninggalkan aku demi uang?" Air mata Aulia jatuh perlahan. "Aku pikir, kalau aku pergi dan kamu membenciku, akan lebih mudah bagimu untuk melanjutkan hidup." Raka menghela napas panjang, menahan rasa sakit yang menyesakkan dadanya. "Kamu salah, Li. Aku lebih memilih ada di sampingmu, melewati semuanya bersama, daripada hidup dengan luka karena kehilanganmu tanpa alasan." Aulia menatapnya dalam, lalu tangisnya pecah. "Maaf, Mas. Maaf." Raka menariknya ke dalam pelukan, membiarkan istrinya menangis di dadanya. Ia bisa merasakan betapa takutnya Aulia, betapa besar rasa cintanya hingga ia rela menyakiti dirinya sendiri demi melihat Raka bahagia. Setelah beberapa saat, Aulia akhirnya berbicara, suaranya masih bergetar. "Aku nggak punya banyak waktu lagi, Mas." Raka menggenggam tangannya lebih erat. "Kamu nggak sendiri, Li. Aku di sini. Aku nggak akan pergi kemana-mana." Dan di dalam kamar rumah sakit yang sunyi itu, mereka kembali menemukan satu sama lain. Meskipun waktu yang tersisa tidak lagi panjang, hari-hari berlalu sejak Raka mengetahui kebenaran tentang penyakit Aulia. Setiap hari, ia datang ke rumah sakit menemani istrinya yang semakin lemah. Ia membawakan makanan, membacakan buku, dan bercerita tentang hal-hal kecil yang dulu mereka lakukan bersama. Meskipun Aulia tersenyum, Raka tahu bahwa tubuhnya semakin rapuh. Setiap kali melihat istrinya menahan rasa sakit, dadanya terasa sesak. Ia ingin melakukan apapun untuk mengurangi penderitaan Aulia, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain tetap berada di sisinya. Suatu sore, Aulia meminta Raka untuk menemaninya ke taman rumah sakit. Dengan kursi roda yang didorong perlahan, mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati angin sejuk yang berembus pelan. "Mas," suara Aulia lirih tapi penuh ketulusan, "apa kamu masih marah padaku?" Raka menatapnya dalam, lalu menggeleng. "Aku nggak pernah benar-benar marah, Li. Aku hanya terluka, karena aku pikir kamu pergi karena sudah tak mencintaiku lagi." Aulia menggenggam tangan Raka erat. "Aku selalu mencintaimu, Mas. Sejak dulu, sekarang, sampai kapanpun." Raka menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Kenapa kamu harus menanggung ini sendirian, Li? Kenapa kamu nggak biarkan aku menemani sejak awal?" Aulia tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. "Karena aku nggak mau kamu melihatku hancur. Aku ingin kamu mengingatku sebagai Aulia yang kuat, bukan Aulia yang lemah dan sakit seperti ini."
Raka menggeleng pelan. Aku mencintaimu apa adanya, Li. Bahkan jika kamu tak sempurna, bahkan jika kamu sakit, cinta itu nggak akan berubah. Aulia menatap suaminya dengan mata penuh kasih. Aku takut kehilanganmu, Mas. Tapi aku lebih takut jika kamu harus melihatku pergi dengan cara seperti ini. Raka menggenggam wajah istrinya lembut, menatapnya dengan penuh ketulusan. Aku nggak akan kemana-mana, Li. Aku di sini, bersamamu, sampai akhir. Aulia tersenyum, air matanya mengalir pelan. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Raka, menikmati kehangatan yang selalu membuatnya merasa aman. Hari itu, di bawah langit senja yang indah, mereka kembali mengingat alasan mengapa mereka saling mencintai. Dan meskipun waktu terus berjalan, meskipun takdir tak bisa dihindari, satu hal yang pasti, cinta mereka akan selalu ada, tak peduli seberapa singkat waktu yang tersisa. Malam itu, Raka duduk di samping ranjang Aulia, menggenggam tangannya yang semakin dingin. Wajah istrinya tampak pucat, napasnya berat, tapi ia masih berusaha tersenyum. Mas, suara Aulia lirih, hampir seperti bisikan. Raka segera mendekat, menatap mata perempuan yang selalu ia cintai. Aku di sini, Li, aku nggak akan pergi. Aulia tersenyum tipis. Aku senang bisa menghabiskan waktu terakhirku denganmu. Raka menggenggam tangannya lebih erat. Jangan bicara seperti itu. Kita masih bisa berjuang. Aulia menggeleng lemah. Mas, aku tahu waktuku nggak lama lagi. Air mata yang selama ini Raka tahan akhirnya jatuh. Jangan bicara seperti itu, Li. Aku belum siap kehilanganmu. Aulia menatapnya penuh cinta, lalu mengangkat tangannya yang lemah untuk menyentuh wajah suaminya. Mas harus kuat. Setelah aku pergi, janji ya, jangan larut dalam kesedihan. Hidup harus terus berjalan. Raka menggeleng. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpamu. Aulia tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Kamu bisa, Mas. Aku tahu itu. Hening sejenak. Hanya suara alat medis yang berbunyi pelan di ruangan itu. Lalu napas Aulia semakin berat. Matanya perlahan mulai menutup. Mas, aku sayang kamu. Dan di detik berikutnya genggaman tangannya melemah. Raka menatap wajah istrinya dengan ketakutan. Aulia, Aulia, jangan tinggalkan aku. Ia mengguncang tubuh istrinya, berharap Aulia akan membuka matanya lagi. Berharap ini hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Tapi tubuh Aulia tetap diam, tenang, seolah telah menemukan kedamaian terakhirnya. Raka menunduk memeluk tubuh istrinya yang kini tak lagi bernyawa. Tangisnya pecah memenuhi ruangan yang sunyi. Di luar hujan mulai turun. Seakan langit pun turut menangisi kepergian Aulia. Dan malam itu, Raka kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya, wanita yang ia cintai lebih dari apapun. Sejak kepergian Aulia, dunia Raka terasa hampa. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan kesunyian. Setiap sudutnya dipenuhi kenangan tentang Aulia. Dari dapur tempat mereka sering memasak bersama, hingga kamar yang kini terasa dingin tanpa kehangatan istrinya. Setiap pagi, Raka masih terbiasa membuat 2 cangkir kopi, sebelum akhirnya tersadar bahwa hanya ada 1 orang di meja makan. Setiap malam, ia masih terbangun, berharap menemukan Aulia di sampingnya, sebelum kenyataan kembali menghantamnya seperti gelombang besar yang tak bisa ia hindari. Hari-hari berlalu, tapi rasa kehilangan itu tak kunjung pudar. Suatu sore, Raka menemukan sebuah kotak kayu di dalam lemari kamar mereka. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto pernikahan mereka, surat-surat cinta yang dulu sering Aulia tulis, dan sebuah buku harian. Dengan hati-hati, Raka membuka halaman pertama buku itu. Mas Raka, kalau suatu hari aku pergi duluan, aku harap kamu tetap bahagia. Aku tahu kamu pasti akan sedih, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada bersamamu di setiap kenangan yang kita buat bersama. Air mata Raka jatuh tanpa bisa ia tahan.
Ia terus membaca halaman demi halaman, menemukan tulisan-tulisan Aulia tentang betapa ia mencintainya, betapa ia ingin melihat Raka tetap tersenyum meski ia telah tiada. Di halaman terakhir, ada satu pesan yang membuat Raka semakin terisak. Jangan habiskan hidupmu dalam kesedihan, Mas. Aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kamu melanjutkan hidup meski tanpa aku di sisimu. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dengan ikhlas. Raka menutup buku itu dengan tangan bergetar. Ia menatap langit senja dari jendela kamar mereka, membiarkan cahaya keemasan menyentuh wajahnya. Aulia mungkin telah pergi, tapi cinta dan kenangan mereka akan selalu hidup dalam dirinya. Dengan napas berat, Raka berdiri dan menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Untuk pertama kalinya sejak Aulia pergi, ia tersenyum kecil. Ia tahu, hidup harus terus berjalan. Dan meskipun rasa kehilangan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya, ia akan belajar untuk merelakan, karena itulah yang Aulia inginkan. Waktu berlalu, musim berganti, tetapi kenangan tentang Aulia tetap hidup dalam hati Raka. Kesedihan yang dulu menghantuinya perlahan berubah menjadi kehangatan, sebuah pengingat bahwa cinta sejati tidak akan pernah benar-benar hilang. Hari ini Raka berdiri di depan makam Aulia, membawa sebuket bunga lili putih, bunga kesukaan istrinya. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan. Ia berlutut meletakkan bunga di atas nisan yang bertuliskan nama wanita yang paling ia cintai. Jemarinya menyentuh batu dingin itu, seolah ingin merasakan kehadiran Aulia sekali lagi. Aku tahu kamu pasti sedang tersenyum melihatku dari sana, Li, katanya dengan suara lembut. Aku masih merindukanmu setiap hari. Tapi aku mulai belajar untuk menjalani hidup seperti yang kamu inginkan. Ia menarik napas dalam, menatap langit yang cerah di atasnya. Dulu, ia pikir ia tidak akan bisa bertahan tanpa Aulia. Tapi kini, ia sadar bahwa cinta mereka tidak berakhir dengan perpisahan ini. Aulia selalu ada, di dalam ingatannya, di dalam setiap langkah yang ia ambil. Raka lalu mengeluarkan sebuah buku kecil dari sakunya, buku harian Aulia yang dulu ia temukan di lemari. Ia telah membaca setiap halamannya, memahami betapa besar cinta Aulia padanya. Di halaman terakhir, Aulia menulis sesuatu yang selalu terngiang di benaknya. Mas, hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu hanya untuk meratapi kepergianku. Hiduplah dengan penuh makna, jalani hari-harimu dengan senyuman, karena aku akan selalu ada di setiap langkahmu. Raka tersenyum kecil, menutup buku itu dengan hati yang lebih ringan. Ia berdiri menatap makam Aulia dengan tatapan penuh ketulusan. Terima kasih sudah mencintaiku dengan begitu indah, Li. Aku akan melanjutkan hidup, tapi cintaku padamu tidak akan pernah pudar. Angin bertiup lembut, seolah membawa bisikan dari seseorang yang jauh di sana. Dengan langkah mantap, Raka meninggalkan makam Aulia. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada hari-hari sulit, akan ada rindu yang tak bisa terobati. Tapi kini, ia tidak lagi berjalan dalam kesedihan. Ia melangkah dengan cinta yang abadi, cinta yang akan selalu hidup meski maut telah memisahkan mereka.